Halo, apa kabar? Jadi di beberapa video sebelumnya yang saya rilis itu ternyata ada beberapa orang yang notice kalau saya tuh agak sedikit kurusan. Ya, jadi beberapa bulan ke belakang saya emang lagi ngejalanin program diet yang santai yang ya sebenarnya yang saya jalanin itu adalah saya tuh gerak setiap hari yakni minimal 30 sampai 45 menit. Jadi saya tuh jogging setiap hari ya 30 sampai 45 menit kecuali di hari Senin dan Kamis dan diselingi beberapa kali badminton yakni di 2-3 kali sepekan. Jadi jogging atau olahraga lari ini tuh adalah olahraga yang baru buat saya dan menurut saya jogging ini tuh adalah olahraga yang sangat membosankan buat saya dan akhirnya karena saya terpaksa harus jogging supaya nggak bosan jadi saya tuh beli sebuah TWS open ear yang sebenarnya saya udah punya TWS yang model in-ear biasa tapi saya khawatir takut gitu ya kalau pakai yang model in-ear itu pas lagi jalan terutama di pinggir jalan raya itu nggak kedengeran ada suara mobil, ada suara motor dan itu malah membahayakan saya. Jadi di sini saya beli satu TWS yang dari brand One Audio dan tipenya adalah Open Rock Pro. Jadi ini tuh adalah sebuah TWS open ear ya, jadi dia menggunakan air conduction yang TWS-nya itu tidak masuk ke dalam lubang telinga. So kalau kalian juga pengen nyobain atau pengen tahu harga dari TWS ini, link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sekarang yuk langsung aja kita bahas apa aja sih paket yang didapat kalau kita beli dari One Audio Open Rock Pro ini. Pertama tentu ada TWS ya beserta charging case-nya yang lumayan bulky ini, kartu garansi, kabel charger USB-C dan juga buku panduan. Udah gitu aja isi kotaknya. Nah ngomongin soal desain dari charging case-nya ini tuh TWS beneran bulky ya, gede. Karena emang dia harus ngecover ukuran TWS-nya yang melengkung kayak gini saat dimasukkan ke dalam charging case-nya. Untuk build quality dari charging case-nya ini berasa cukup solid dan lumayan berat. Cuman emang karena ukuran yang lumayan bulky, jadi kalau dibawa pas lari itu pas dimasukin ke saku agak lumayan ngeganjel. Dengan ukuran yang bulky gini tuh sebenarnya ada keunggulan di mana Open Rock Pro ini total playtime-nya jika dihitung dengan charging case-nya bisa tembus sampai 46 jam. Ini tuh awet banget. Dimana untuk TWS-nya doang itu sekali ngecas penuh diklaim sih bisa sampai 19 jam. Saya sendiri belum pernah untuk nguji ngetes daya tahannya sampai 19 jam ya pegal juga ya nyobainnya tapi ya udah saya percaya aja. Untuk desain dari TWS-nya bisa dibilang ya mirip-mirip dengan model TWS open ear atau ear conduction yang lain dengan pengait melengkung kayak gini. Dan di bagian yang ada logo Open Rock-nya ini tempat keluar suaranya. Terus ada LED yang berfungsi untuk penanda konektivitas TWS-nya. Di bagian bawah sini ada tombol yang berfungsi sebagai fungsi kontrol. Misalnya tekan sekali buat pause and play, tekan 2 kali sebelah kanan untuk naikin volume, 2 kali sebelah kiri untuk turunin volume, dan 3 kali untuk aktifkan asisten. Nah, cakepnya lagi si Open Rock Pro ini untuk TWS-nya atau si cantelannya, si gantungannya ini masih bisa di-adjust lagi. Jadi dia tuh masih bisa ditarik-tarik kayak gini untuk bisa dapat posisi yang lebih lebar atau mau dibikin lebih ke dalam juga bisa. Mau dibuat seperti ini agak keluar atau dibuat agak ke dalam. Ini bisa, jadi benar-benar full adjustment untuk ke telinga kita. Dan setelah pemakaian saya untuk jogging ini sih tentu aman banget, nggak ada kendala sama sekali. Dipakainya juga pas, mau posisi ya jogging sih itu udah dijamin nggak akan lepas-lepas lah ya. Dan berhubung si TWS ini emang didesain untuk ya sepertinya orang yang aktif ya, terutama mungkin buat yang suka olahraga. So dia juga udah punya IP rating tahan air dan di sini tepatnya dia menggunakan IP rating IPX5, jadi dia udah tahan cipratan air. Dan kalau dipakai misalnya pas lagi lari, kena keringat atau kena hujan itu tuh masih aman banget. Cuman untuk dipakai renang TWS ini tuh belum support. Untuk konektivitasnya dia menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek yang udah disupport itu ada di Qualcomm aptX. Jadi kalau kalian pakai device-device yang udah support kodek aptX juga bakal bisa ngedengerin lagu dengan file-file yang high res. Ini tuh jadi hal yang jarang ya ditemui di TWS dengan model open ear kayak gini. Karena biasanya TWS open ear itu nggak begitu menjual dari sisi audionya.
Terus untuk sisi latensi, so far ini setelah saya cobain, ini tuh aman banget buat dipakai nonton, dengerin lagu. Dipakai nonton tuh percakapan yang didengar dengan gerakan mulut itu bisa dibilang udah sinkron. Dan yang jadi kekurangan terbesar dari sebuah OpenRock Pro ini adalah dia tuh nggak punya software tambahan untuk adjust equalizer misalnya, untuk setting-setting fungsi dari TWS-nya. Ini tuh cukup disayangkan menurut saya untuk sebuah TWS dengan budget 1 jutaan lebih, dia itu nggak punya software tambahan. Padahal sebenarnya secara kualitas audio TWS ini tuh udah oke banget. Yuk langsung aja kita bahas mengenai sound signature atau karakter dari audionya. Dari beberapa TWS open ear yang pernah saya icip-icip ya, punya teman atau icip-icip punya di toko gitu ya. Saya tuh nggak pernah punya ekspektasi yang gimana-gimana dengan sebuah TWS yang model ear conduction gitu. Karena biasanya emang suaranya tuh didesain ya yang penting bisa menemani aktivitas orang saat di luar, saat olahraga. Biasanya tuh dia tidak punya sisi musikalitas yang gimana-gimana. Ya malah kadang-kadang tuh suaranya cenderung flat. Tapi setelah nyoba OpenRock Pro ini, jadi saya tuh nggak perlu pakai TWS in-ear lagi di kondisi yang gimana-gimana. Karena ya lumayan juga cukup bikin capek kan kalau pakai TWS in-ear misalnya pas di rumah. Oh ya, seperti biasa yang saya ingatkan di sini tuh untuk penilaian karakter suaranya bakal subjektif ya, sesuai dengan selera masing-masing. Bagus menurut saya belum tentu bagus buat kalian, dan sebaliknya bagus buat kalian belum tentu bagus buat saya. Untuk karakter dari OpenRock Pro ini terdengar all around ya, jadi cukup balance antara frekuensi high, mid, dan juga low-nya. Yang bikin saya salfok itu ada di frekuensi bass-nya yang cukup berasa di sini. Biasanya TWS dengan model open ear itu akan terdengar lebih flat, tapi bass dari OpenRock ini lumayan ada powernya dan bisa dinikmati. Sementara untuk vokalnya terdengar cukup natural, cukup clear, meski untuk selera saya terdengar sedikit kurang bright aja gitu si vokalnya. Dan untuk treble sendiri sih ini terdengar cukup ngencring, petikan gitar akustik enak terdengar dan nggak ada feel yang terlalu sharp gitu atau nusuk dari frekuensi high-nya. So overall untuk sebuah TWS open ear, karakter audio dari OpenRock Pro ini saya suka. Oke, ini suara mikrofon dari One Audio OpenRock Pro yang saya rekam menggunakan smartphone Samsung ya. Dan kalian bisa lihat di belakang itu lagi ada orang main badminton, dan dia di sini menggunakan 4 buah mikrofon, 2 di kiri dan 2 di kanan. Dan dia juga ada fitur noise cancellation. Jadi kalian bisa coba dengarkan gimana kualitas dari mikrofon dari OpenRock Pro ini. Dipakai di ruangan yang lumayan banyak noise-nya ya. Kalian bisa dengarkan noise dari di belakang orang lagi bermain badminton. Komen kira-kira oke apa enggak untuk mikrofon dari OpenRock Pro. So kesimpulannya, meski dengan harga yang bisa dibilang enggak murah ya, tapi saya sangat puas dengan OpenRock Pro ini karena saya bisa mendapatkan sebuah TWS ear conduction, TWS open ear yang punya build quality oke. Ini tuh solid banget, kalian bisa lihat, susah ya kalau lihat ya, cuman ini tuh berasa solid banget, terus juga dipakainya nyaman, masih bisa di setting-setting juga, dan yang terpenting dia tuh karakter audionya masih bisa dinikmati meski ini adalah sebuah TWS open ear yang umumnya saya tuh tidak menaruh ekspektasi yang tinggi dari sisi kualitas suara untuk sebuah TWS open ear. So ya, ini tuh adalah sebuah pembelian yang sangat bisa saya nikmati karena TWS OpenRock Pro ini benar-benar bisa memuaskan kebutuhan saya. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.